Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah menangkap bandar narkoba di Kecamatan Seputih Raman dan Terbanggi Besar. Mereka kedapatan membawa sabu, ekstasi, ganja dan senpi rakitan jenis revolver dan senpi jenis FN. Kasat Narkoba AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata menjelaskan, bandar narkoba yang ditangkap di Kampung Varia Kecamatan Seputih Raman bernama Beni. Di rumah Beni polisi menemukan sabu 5,06 gram, ganja 12,9 gram serta 1 unit timbangan digital warna hijau putih. Tim Res Narkoba juga mengamankan Rohim dan Agung. Rohim kedapatan membawa 2 butir ekstasi sedangkan Agung membawa 0,11 gram sabu. Kedua pemakai itu ditangkap di dalam rumah Beni. Tak lama berselang, kawan Beni atas nama Rohman dan Yuda datang ke rumahnya. Mereka kedapatan membawa senpi rakitan jenis revolver beserta 3 butir amunisi 1,8 mm. Lalu datang lagi seorang bernama Jamal. Dia membawa 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal putih 1,12 gram yang diduga narkoba jenis sabu. Tim Res Narkoba akhirnya melakukan pengembangan ke Kampung Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar untuk menangkap bandar lainnya. Di sana, bandar sabu atas nama Rudi ditangkap di dalam rumahnya. Dari tangannya polisi mengamankan sabu 3,02 gram serta 10 bungkus plastik klip bening dan timbangan digital warna hitam. Polisi juga menemukan sepucuk senpi jenis FN dan 8 butir amunisi 0,9 mm yang didapat Rudi dari daerah Mesuji. Selain itu, ditemukan juga uang palsu kurang lebih 29 juta rupiah. Uang palsu ini akan dicampur dengan uang asli oleh Rudi untuk digunakan membeli narkoba. Pemirsa Kupas TV, kepemilikan senpi ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Hal ini sejalan dengan meningkatnya dan maraknya tindak kejahatan di sekitar kita, penembakan oleh orang tidak dikenal, teror penembakan di sejumlah tempat-tempat umum, hingga kejahatan yang diikuti oleh ancaman penghilangan nyawa dengan senpi tersebut. Masalah kepemilikan senpi ilegal sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Kepemilikan senpi secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Apabila kepemilikan senpi dilakukan tanpa dasar hak yang sah maka digolongkan sebagai tindak pidana dan dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup atau hukuman penjara hingga 20 tahun. Warga sipil yang hendak memiliki senpi sebagai perlindungan diri mesti mematuhi persyaratan yang berlaku. Prosedur tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senpi. Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 mewajibkan setiap senpi yang berada di tangan orang bukan anggota tentara atau polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, setiap orang atau warga sipil yang mempunyai dan memakai senpi harus mempunyai surat izin pemakaian senpi menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Jaringan sudah pasti, mereka transaksional. Setiap hari pekerjaannya memang tidak lepas dari narkoba. Dan untuk kejahatan-kejahatan lainnya kita saksikan juga. Tadi ya lupa saya sebutkan bahwa ada juga diamankan uang palsu. Jadi ada senjata api, ada narkotika, jenis sabu, ganja, ekstasi, juga ada uang palsu. Uang palsu yang kita amankan berjumlah 29.900.000 rupiah. Nanti hasil pengembangan akan kami rilis kembali bagaimana keterkaitannya dengan jaringan-jaringan mungkin saja terlibat jaringan narkotika dan yang lain-lain, kejahatan lainnya antar kota, antar provinsi atau lebih dari itu. Nanti kita menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut. Terima kasih. Dari Lampung Tengah, Sutowo, Kupas TV, melaporkan.